sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hakim dan terutama jamaah sholat subuh yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita sekalian alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, dan diberikan oleh Allah kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan tentu sehat rohani kita. Yang kedua, izinkan saya pada kesempatan ini sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Mas Edi kepada saya tentang masjid sebagai pusat peradaban. Saya ingin menyampaikan 3 hal yang mungkin bisa menjadi bagian dari pemahaman kita sekaligus juga keyakinan dan memperteguh gerakan kita untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita membaca Al-Quran, maka lafadz masjid dengan mutasorrif atau dengan kata-kata bentukannya itu saya temukan di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. 20 kali masjid disebutkan dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal sebagai isim. Kemudian 2 kali disebutkan dalam bentuk masjidah, masjidah sebagai maf'ul, dan kemudian 6 kali dalam bentuk jamak masajid. Kalau kita mencoba memahami dari ayat-ayat tersebut, memang sebagian besar ayat-ayat itu menyebutkan masjid dalam hubungannya dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tetapi dalam beberapa ayat disebutkan dalam hubungannya dengan masjid secara umum, terutama jika disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu masajid. Yang kalau kemudian kita mencoba memahami dari sisi konteks dan maknanya, memang hampir semua penyebutan Al-Quran tentang masjid itu dikaitkan dengan bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan masjid sebagai pusatnya. Walaupun kalau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, memang ada masjid yang di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam konteks yang berkaitan dengan adanya sekelompok orang yang menjadikan masjid itu bukan sebagai tempat ibadah untuk mengagungkan Allah, tapi untuk memecah belah masyarakat atau memecah belah umat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 107 dan 108 disebutkan masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Nabi, yang sengaja dibangun masjid itu untuk memecah umat. Masjid itu disebut dengan Masjid Diror. Yang Masjid Diror itu memang sengaja dibangun agar umat Islam ini tidak solid, tidak utuh, tetapi kemudian terpecah-pecah. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, memang masjid itu dibangun dan didatangkan nanti yang
menjadi pimpinan di masjid itu adalah orang-orang dari kalangan ahli kitab. Dan Quran juga menyebut masjid itu dibangun lita'atadu, agar orang itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dan beberapa menyebutkan bangunannya memang lebih bagus dari masjid yang ada pada waktu itu, yang pada surat At-Taubah 108 disebut dengan Masjidun Ussisa 'alat Taqwa. Masjid yang dibangun di atas fondasi takwa. Itu lebih baik bagi Allah dan lebih dianjurkan untuk umat Islam beribadah di situ daripada di Masjid Diror itu. Masjidun Ussisa 'alat Taqwa itu adalah masjid yang di dalam sejarah disebut dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ketika beliau transit sebelum masuk kota Yathrib atau kota Madinah. Ketika beliau hijrah dari Makkah menuju Yathrib itu, beliau singgah sebentar. Beberapa riwayat menyebut sekitar 4 hari di Quba, dan kemudian beliau membangun masjid di situ. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi, karena Masjidil Haram itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Masjidil Haram itu kan sudah dibangun pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Quran menyebut dengan awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Jadi di situ disebut sebagai bait, disebut sebagai rumah, karena disitulah sebenarnya hamba-hamba Allah itu merasa nyaman berada di dalamnya dan merasa nyaman untuk beribadah mengagungkan asma Allah di dalam masjid itu. Nah, kemudian kalau kita kemudian mengkaitkan itu dengan bagaimana tuntunan Al-Quran kita berada di masjid, maka ada dua yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah penegasan Al-Quran bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Ayat sebelumnya menjelaskan tidak mungkin orang-orang kafir itu memakmurkan masjid. Bahkan dia sudah deklarasi bahwa dia memang tidak beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang-orang itu memakmurkan masjid. Sehingga Quran menjelaskan yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena itu maka fondasi di dalam memakmurkan masjid itu adalah iman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang beriman memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang ahlullah, disebutkan sebagai ahlullah. Maksudnya ahlullah itu adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan dia seakan-akan menjadi bagian dari keluarga Allah. Makmur dalam pengertian ini secara lughat itu kan artinya ramai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau umroh itu kan artinya keramaian. Makanya kalau umroh mesti ramai, nggak ada umroh sepi kan. Kecuali sekarang mungkin sepi karena corona. Karena itu maka masjid yang makmur adalah masjid yang memang banyak jamaahnya. Jadi makmur kalau dalam definisi luas itu pengertiannya, apalagi dikaitkan dengan negara misalnya, makmur itu kalau kita ikuti penjelasannya Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya itu disebutkan makmur itu artinya suatu negara yang penduduknya banyak dan duitnya banyak. Kalau penduduknya banyak, duitnya tidak banyak, itu tidak makmur. Tetapi kalau duitnya banyak tapi penduduknya sedikit juga tidak makmur, dan dia tidak akan menjadi negara besar. Sehingga konsep negara menurut Ibnu Khaldun itu disebut sebagai umron, yang ukurannya adalah makmur itu. Penduduknya banyak dan ekonominya bergerak. Makanya mohon maaf, negara tetangga kita seperti Singapura misalnya, walaupun duitnya banyak tapi penduduknya hanya 5 juta, tidak akan menjadi negara besar. Ya, yang akan menjadi negara besar, menjadi the ruling country itu adalah negara yang
yang penduduknya banyak, ekonominya kuat, dan mungkin juga didukung dengan politiknya yang stabil, rakyatnya yang bersatu. Karena itu maka masjid yang makmur itu masjid yang banyak jamaahnya. Kalau masjid yang bangunannya indah tapi tidak ada jamaahnya, itu namanya masjid sepi. Masjid sepi itu bahasa Arabnya apa ya? Belum ditemukan. Jadi fondasi masjid itu adalah iman. Kalau orang-orang iman itu memiliki komitmen dan keyakinan akan adanya hari akhir, maka dia akan senantiasa dekat dengan masjid. Karena itu dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mereka itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang senantiasa menyadari bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan pada saatnya nanti dia akan kembali kepadanya. Karena itu maka memakmurkan masjid dikaitkan dengan orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir itu ada hubungannya dengan ayat ini. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang senantiasa mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mengapa ayat ini perlu saya bahas, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah? Karena ada satu masa di mana memang orang itu ditakut-takuti supaya tidak ke masjid. Orang itu diancam-ancam ketika orang itu ke masjid. Konteks ayatnya di situ. Sehingga kemudian penutup ayatnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang itu memakmurkan masjid, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah itu sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena itulah maka bagian kedua ceramah saya, ketika kita mengikuti sejarah perjuangan Nabi Muhammad dan sejarah perjuangan Rasulullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memerintahkan kepada beliau berdua untuk membangun peradaban, yang dibangun pertama adalah masjid. Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Palestina ke Bakkah, Quran menyebutkan Bakkah, nama lainnya adalah Makkah. Disebut Bakkah itu artinya linangan air mata, karena ketika beliau ke situ belum ada kehidupan apa-apa. Tanahnya kering gersang, Quran menyebutkan biwatin ghairi dzi zar'in. Di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Sekarang tanamannya hotel di sekitar masjid itu. Karena itu maka memang berat, tetapi disitulah kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim itu untuk membangun bangunan yang pertama, Baitullah. Ini perlu disebutkan karena ada klaim dari pemeluk agama lainnya, khususnya orang-orang ahli kitab yang menyebutkan bahwa masjid yang pertama kali dibangun itu bukan Masjidil Haram. Dan itulah kenapa kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Bakkah atau Mekah itu, dan yang dibangun pertama adalah masjid. Dan yang menarik kalau kita mencoba memperhatikan situs yang ada di Masjidil Haram itu, pembangunan masjid itu kan juga dilandasi dengan pembangunan keluarga yang kokoh. Di situ ada Hijir Ismail yang berarti pangkuan Ismail. Jadi waktu Ibrahim bangun masjid itu anaknya ikut juga di situ. Kemudian ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu yang saya tahu itu bukan kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maqam itu di dalam bahasa Arab kan artinya kedudukan yang terhormat atau tempat yang terhormat. Karena itu kalau ada yang meninggal itu dimakomkan. Menurut saya cenderung menggunakan istilah dimakomkan, makom, karena di situ orang diberikan tempat dan kedudukan yang terhormat. Jadi kalau kita menggunakan kata dimakomkan itu menurut saya ada unsur doanya dibanding dikuburkan.
Kalau kuburkan itu diuruk saja, tapi kalau dimakamkan itu ya selain ada proses dikuburkan, juga ada unsur doanya di situ. Karena orang-orang yang sudah wafat itu mendapatkan makom kedudukan yang terhormat di hadapan Allah sesuai dengan amal-amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi banyak istilah yang kita pakai sehari-hari sebenarnya mengandung istilah doa. Kalau yang wafat disebut almarhum itu kan artinya yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah. Kalau hanya disebutkan jenazah itu ya fisik manusia yang sudah tidak ada ruhnya, nggak ada doanya. Tetapi kalau kita menggunakan istilah almarhum dan almarhumah, itu ada doa di balik kita menyebut nama itu. Itulah kehebatan para ulama ketika melakukan proses akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya kehidupan sehari-hari. Demikian pula ketika Rasulullah Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah itu kan belakangan. Nama aslinya kan Yasrib. Yang Yasrib itu artinya gelap, kumuh, kotor. Nah, kota itu sebelum Nabi Muhammad hijrah memang kota yang kumuh, gelap dan kotor. Makanya mereka merindukan seseorang yang mampu dan akan menjadi pemimpin bagi mereka, membawa kepada peradaban. Sehingga begitu beliau transit sebentar di Kuba, beliau bangun masjid, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Yasrib. Nah, mungkin sedikit informasi saja karena sebagian kita memahami peristiwa hijrah itu kan pada bulan Muharram. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah Muhammad itu masuk di Kuba itu pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Muharram. Tanggal 8 Rabiul Awal masuk Kuba, istirahat beberapa hari karena perjalanannya sangat jauh kan Mekah Madinah itu. Sekarang kita naik mobil aja berapa? 6 jam ya. Kecuali kalau pakai mobilnya Pak Edi yang wus mungkin bisa cepat. Normalnya kan 6 jam, itu kan ratusan kilo, sekitar berapa? 600 atau 500 kilo. 500 sampai 600 dan perjalanannya juga tidak dalam keadaan aman kan, beliau sembunyi-sembunyi dan transit dalam beberapa saat, sangat lama perjalanan, berbulan-bulan beliau menuju ke Yasrib itu. Nah, begitu beliau masuk di kota Yasrib itulah kemudian beliau bangun kota itu menjadi kota Madinah. Yang di situ juga beliau bangun lagi masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi itu. Dalam konteks ini Madinah itu kan dari kata-kata madana dan kata-kata mudun yang artinya adalah kota, artinya adalah peradaban. Disitulah diletakkan peradaban kota. Kota dalam pengertian antropologis itu beda dengan kota dalam pengertian administratif. Kalau administratif kan ada kota, ada kabupaten, ada kelurahan, ada desa, itu administratif. Tapi ini antropologis yang menunjukkan peradaban dan perilaku orang-orang yang ada di tempat itu. Sehingga disitulah Nabi meletakkan dasar-dasar peradaban dengan masjid sebagai pusatnya. Dasar-dasar peradaban itu dibangun di atas 4 fondasi. Yang pertama tentu fondasi iman. Kemudian yang kedua adalah fondasi persatuan. Kemudian yang ketiga itu adalah fondasi kenegaraan. Karena disitulah beliau membangun masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani dengan piagam Madinah sebagai konstitusinya, Al-Mitsaq Al-Madinah. Kemudian yang keempat itu ekonomi. Sehingga dalam sejarah kita baca setelah beliau mendirikan masjid, yang dibangun yang kedua adalah pasar. Karena itu Bapak Ibu yang sudah ke Madinah, tidak jauh dari masjid itu adalah pasar. Sehingga beberapa ayat itu turun hubungannya dengan pasar juga gitu. Termasuk surat Al-Jumu'ah, beberapa bagian akhir yang berkaitan dengan sholat Jumat itu kan ada hubungannya dengan pasar. Karena ketika Nabi sedang khutbah itu jamaahnya itu brodoli. Jamaahnya brodoli pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Sehingga kemudian pada bagian akhir surat Jumat itu kan disebutkan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Mbok ya sabar dikit. Wong ya khutbahnya tidak lama gitu.
Kalau kamu sudah selesai sholat nggak apa-apa, fantasyiru fil ardh. Tapi dasar orang Arab pada waktu itu kan, dengarkan khutbah aja nggak sabar, kemudian brodoli ke pasar itu. Makanya ada hadis yang kalau kita tidak pahami konteksnya itu bisa salah pengertiannya. Di antara tempat yang dibenci Allah itu adalah pasar. Itu kalau orang nggak paham konteksnya itu nanti akhirnya pada tidak suka ke pasar, dan kalau ke pasar dimaknai ini orang yang dibenci Allah karena ke pasar gitu. Padahal konteksnya adalah hubungannya dengan orang-orang yang memilih tetap asyik berbisnis padahal seharusnya dia beribadah. Nah, tetapi pasar itu menjadi fondasi dalam membangun bangsa dan negara yang maju. Kalau imannya kuat, ekonominya tidak kuat, ya kita ini akan kalah dan didikte oleh yang lain yang ekonominya kuat. Nah, karena itu maka peradaban Islam itu kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, memang masjid itu menjadi bagian dari pusat membangun peradaban itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah masjid itu juga kemudian menjadi ukuran peradaban. Bapak Ibu, kalau kita lihat masjid-masjid sekarang itu kan luar biasa. Dan masjid itu juga menggambarkan bagaimana kekuatan iman dan persatuan umat. Yang sekarang sempat agak rame misalnya ketika Turki mengembalikan kembali gereja Hagia Sophia yang sempat dirubah menjadi museum dan sekarang dikembalikan menjadi masjid. Walaupun di depan Hagia Sophia itu kan dibangun masjid juga yang mirip sekali arsitekturnya yang kita sering menyebut dengan Blue Mosque atau Masjid Biru itu. Itu kan hadap-hadapan dan memang bentuknya sangat mirip gitu. Nah, Istanbul itu kan dulunya namanya Konstantinopel, itu pusatnya imperium kekristenan itu. Kemudian begitu ditaklukkan oleh Sultan Mahmud ya, Sultan Mahmud II, orang-orang Barat menyebut Mahmud dengan Mehmet gitu. Nggak tahu kenapa kok Mahmud jadi Mehmet. Sengaja atau dia nggak bisa baca Arab itu nggak tahu juga. Yang disebut dengan Al-Fatih kan, sang pembuka peradaban. Orang Barat menyebut dengan The Conqueror, sang penakluk. Pengertiannya kan berbeda sekali. Kalau Al-Fatih itu yang membuka peradaban, tetapi kalau The Conqueror itu sang penakluk, seakan-akan Islam itu menjadi agama yang dikembangkan dengan pedang. Pengertiannya kan sangat berbeda. Nah, karena itu maka dibangunlah Istanbul itu sebagai kota yang saya kira Bapak Ibu yang sudah ke sana lagi mesti masih mau kan. Saya alhamdulillah sudah ke sana 3 kali Pak Edi, tapi justru ke sana lagi masih mau juga itu. Karena memang kotanya cantik sekali. Dan masjid menjadi landmark di situ. Di Indonesia misalnya landmarknya juga masjid alhamdulillah. Dan menariknya lagi Indonesia itu, kalau kita lihat destinasi wisata yang paling banyak dipromosikan itu kan peninggalan Hindu dan Buddha. Tetapi masyarakatnya mayoritasnya beragama Islam. Dan kemana-mana kita pergi, di situ kita menemukan masjid dengan arsitektur yang indah dan berbagai macam visi peradaban yang tergambar dari bangunannya itu dan jamaahnya yang ada di situ. Saya sempat tanya kepada Pak JK, Ketua Umum Dewan Masjid itu, berapa masjid Indonesia? Katanya jumlahnya ada 800.000. Itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Brunei Darussalam yang hanya 500.000. Dan masjid di Indonesia itu tumbuh dengan luar biasa, menggambarkan bagaimana ketaatan masyarakat dan umat Islam Indonesia itu. Dan yang menarik kemudian, kalau dulu masjid itu identik dengan orang-orang yang mohon maaf masyarakat ekonomi ke bawah, sekarang ini justru masjid itu sangat menggambarkan kelas sosial dan ekonomi jamaahnya. Dan rupanya itu sudah diantisipasi oleh Al-Quran sejak awal. Bagaimana kita memakmurkan masjid dan menggambarkan masjid sebagai pusat peradaban dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 31. Di situ Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin.
Wahai Bani Adam, wahai manusia, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasanmu setiap kali kamu pergi ke masjid. Maksudnya kalau ke masjid itu ya tampillah yang keren, tampillah yang bagus. Sehingga beberapa hadis Nabi memerintahkan kita memakai wangi-wangian gitu, berbusana yang rapi. Karena itu menggambarkan keadaban dan kesucian orang yang ke masjid itu. Jadi kalau pakai sarung ya sarung yang bagus, jangan sarung yang ngeper gitu. Waktu saya di kampung dulu kan jamaahnya itu sarungnya ngeper itu apa ya? Ya ngeper yang kelihatan tidak pernah disetrika itu gitu. Kemudian mohon maaf dari jarak beberapa meter itu sudah tercium aromanya yang menggambarkan lama tidak dicuci itu gitu. Kadang-kadang mohon maaf pakai celana, kemudian celananya juga dilepas di masjid juga itu kan. Jadi kalau di kampung dulu gitu, dulu sekali itu kan kalau jamaah kan pakai sarung, kemudian celananya dilepas di bagian belakang, jadi begitu selesai sholat cepat-cepat ke belakang itu ngambil celana yang ditinggal di situ. Tapi nggak tertukar juga celananya ya. Kemudian mohon maaf wudunya pakai kulah besar yang airnya itu sampai berubah warnanya gitu kan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi mungkin masjid yang seperti itu. Sekarang modern masjid itu menggambarkan keadaban. Arsitekturnya juga luar biasa. Jamaahnya juga keren-keren seperti Al-Hakim ini jamaahnya keren-keren. Kalau dulu jamaahnya jalan kaki, sekarang sudah bermobil. Nah, Quran sejak awal memerintahkan kita kalau ke masjid jangan tampil ngelomprot. Ngelomprot itu bahasa Indonesianya apa ya? Jangan tampil yang menunjukkan kamu itu bukan orang yang makmur, bukan orang yang beriman kepada Allah dan menjaga kebersihan dan kesucian itu. Tetapi jangan berlebih-lebihan juga itu. Makan dan minum tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, pertanyaannya, kalau masjid itu menjadi landmark peradaban menggambarkan jamaahnya, pada zaman perjuangan dulu kan memang para ulama itu menjadikan masjid sebagai pusat konsentrasi dan pusat gerakan umat. Nabi Muhammad ketika membicarakan berbagai macam hal itu pusatnya di masjid. Pendidikan Islam itu dimulainya dari masjid. Ekonomi juga tidak jauh-jauh dari masjid. Memang tidak boleh berdagang di dalam masjid, tapi dekat masjid kan boleh. Oleh karena itu maka dalam kehidupan kita sekarang ini justru muncul ketakutan sekelompok orang kepada masjid. Nah, Mas Edi sempat menanyakan ke saya, gimana kalau kita membahas tentang sertifikasi dai gitu. Wah, itu nanti dianggap terlalu politik. Karena mungkin saya juga tidak bisa datang ke sini karena saya tidak punya sertifikat dai. Jadi berani-beraninya panitia Al-Hakim ini mengundang mubalek yang tidak punya sertifikat. Jadi ada mubalek yang punya sertifikat, ada mubalek yang tidak punya sertifikat. Nah, secara pribadi beberapa alasannya mungkin bisa diterima ya. Karena memang ada sebagian kecil, bahkan mungkin kecil sekali mubalek yang memang mohon maaf membaca ayatnya tidak fasih, menerjemahkannya salah dan sebagainya. Memang ada yang seperti itu, tidak kita pungkiri. Mungkin juga ada sebagian kecil sekali mubalek tertentu, ustadz tertentu yang kalau pengajian itu isinya memarah-marahi orang lain, termasuk memarah-marahi jamaah yang sudah orang baik itu gitu. Sudah jamaahnya ini orang baik dimarahi dari salam sampai salam pembuka sampai salam penutup. Ada juga yang begitu. Tapi itu sebagian kecil sekali. Tetapi keadaannya seperti itu kadang-kadang digeneralisasi dan kemudian ada kecurigaan yang luar biasa kepada para ustadz dan kepada masjid-masjid dengan kegiatannya. Karena itu ketika muncul wacana itu, saya secara pribadi mengatakan ya itu ada benarnya tetapi banyak salahnya. Dalam hati saya bilang begitu. Kenapa? Kalau orang menjadi ustadz itu bukan karena bersertifikat. Ustadz, kiai, apalagi buya dan sebutan-sebutan keulamaan itu tidak lahir dari
proses pendidikan yang orang kemudian mendapat sertifikat, tetapi diberikan oleh masyarakat sebagai penghormatan dan pengakuan atas keluasan ilmu agama dan atas keluhuran akhlaknya gitu kan. Karena rasikhuna fil ilm itu dan karena akhlakul karimahnya. Jadi walaupun orang punya sertifikat, kalau ilmunya tidak mendalam dan akhlaknya itu akhlak yang madhmumah, akhlak yang tercela, masyarakat tidak akan mengundang. Nah, Indonesia itu beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu memang semua pembicara itu memang ditugaskan oleh kerajaan dan dia digaji tetap oleh negara. Semua masjid itu masjid pemerintah di Malaysia itu. Masyarakat tidak ada mendirikan masjid. Nah, kalau di kita kan mana masjid yang didirikan pemerintah? Mungkin hanya Istiqlal saja. Selainnya kan semua yang mendirikan masyarakat. Kenapa masyarakat mendirikan itu? Ya karena bagian dari iman mereka itu, bagian dari ketakwaannya itu. Nah, karena itu maka kalau seperti Malaysia itu memang ceramahnya pun diatur itu. Temanya diatur. Karena apa? Itu bagian dari cara negara. Dan kenapa Malaysia seperti itu? Karena Malaysia negara Islam. Di Saudi juga tidak semua orang bisa menjadi imam, tidak semua orang bisa menjadi khotib. Ketika orang sudah menjadi khotib, itu sudah dapat pengakuan negara dan pengakuan umat yang luar biasa. Tapi untuk proses itu kan bukan karena sertifikatnya, tetapi karena ilmunya dan karena kesalehannya. Sehingga sekarang agak aneh juga ketika masjid itu dicurigai terus menerus. Orang ke masjid dicurigai dan disebutkan yang radikal itu yang tampilannya good looking gitu kan misalnya. Yang tampilannya keren, muda, baca ayatnya bagus gitu. Nah, kalau masjid bacaannya jelek ya jamaahnya pergi. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus kan, warotalnahu tartila gitu. Nah, karena bacaannya bagus, walaupun mungkin mendekati 1 juz, jamaahnya masih senang saja gitu kan. Tetapi kalau bacaannya jelek, walaupun membaca qul huwallahu ahad itu diragukan, tadi kok kayaknya nggak bener ya bacaannya gitu kan. Sehingga masjid ini kalau kita baca di dalam hadis Nabi, dalam kaitannya dengan penjelasan surat At-Taubah 18 itu ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya masjid sebagai pusat kita membangun persatuan dan pusat di mana kita ini membangun kemajuan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam." Sesungguhnya setan itu adalah serigala bagi manusia seperti serigala bagi kambing-kambing. Kenapa disebutkan seperti itu? Di dalam hadis disebutkan bahwa ya'khudus syat al-qasiyah wan nahiyah fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Jadi kalau kambing itu sendiri-sendiri, maka kambing itu yang akan diterkam oleh serigala itu. Kalau kambing itu bersama-sama, maka kambing itu tidak akan diterkam oleh serigala itu, malah mungkin serigalanya takut. Nah, maknanya apa? Manusia juga begitu. Kalau manusia itu sendiri-sendiri, tidak bersama dengan yang lain, dia akan mudah dikalahkan. Dan karena itu maka agar manusia itu senantiasa bersama-sama, senantiasa rukun, maka hadis Nabi menjelaskan hendaknya mereka itu bermasyarakat, berkumpul bersama-sama dan bersatu dengan masjid sebagai tempat untuk membangun persatuan itu. Nah, karena itulah maka Bapak sekalian, mengakhiri pengantar saya ini sudah 1/2 jam saya ceramah dan terasa lama karena tidak banyak lucunya dan tidak ada iklannya gitu. Maka kita perlu membangun jamaah. Jamaah ini harus kita maknai sebagai community, bukan sekedar crowd gitu. Karena sekarang dalam sosiologi kan muncul istilah crowd, kerumunan, dan community. Kalau crowd itu orang berkumpul tetapi tidak terikat satu dengan yang lain. Seperti mohon maaf, orang nonton konser
itu berkumpul tapi tidak terikat satu dengan yang lain, makanya tawuran. Nah kalau community itu terikat satu dengan yang lain. Gambaran bagaimana kita harus terikat itu dengan misalnya kita harus merapatkan soft kalau sedang tidak social distancing. Kemudian yang berikutnya apa? Hati kita itu harus terpaut satu dengan yang lain. Walaupun memang ini tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Karena kadang-kadang justru sholat berjamaah itu kadang-kadang menjadi sumber perpecahan kalau kita ini tidak membangun di atas ikatan yang kuat. Soal imamnya siapa kadang-kadang menjadi persoalan gitu kan. Kadang-kadang yang agak jadi politis itu sholat subuh. Ini imamnya kunut apa enggak? Kalau kunut, wah ini berarti imamnya NU. Wah saya Muhammadiyah, saya enggak mau. Gitu. Padahal itu belum tentu karena itu kan. Kita kan diberikan contoh kembali lagi, mohon maaf ketika kita sudah di Masjidil Haram itu kan semua sholat tanpa mempertanyakan imamnya siapa. Dan kita juga saya yakin sholat dengan bacaan yang beda-beda. Saya pernah sholat di halaman Masjidil Haram itu, jamaah sebelah saya sedang sholat terima telepon, kemudian teleponnya diangkat, brother I'm praying gitu. Gimana coba sholat ngangkat telepon? Itu kalau kita tidak mendasarinya dengan ikatan ukhuwah yang kuat itu selesai sholat berantem itu. Waktu saya di Inggris itu, Mas Edi, karena sempat short course di Inggris, dan selama saya di Inggris itu kan saya setiap Jumat itu sholat Jumatnya pindah-pindah di masjid-masjid di Inggris itu, di Birmingham itu. Sampai satu saat saya itu sholat di masjid namanya Masjid Gamkul Syarif itu Birmingham Selatan. Nah di masjid-masjid sebelumnya setiap kali saya sholat jamaah setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kan aminnya keras. Seperti kalau kita di sini. Tapi di masjid itu memang tumben juga bacaan imamnya itu bagus, tidak seperti masjid sebelumnya yang bacaan imamnya itu serek-serek gitu. Sudah serek, lagunya nggak jelas gitu. Nadanya apa juga nggak ketemu. Tapi semangatnya ada. Gitu. Termasuk di salah satu masjid namanya Greenland Mosque, itu masjid yang dulunya gereja. Itu juga imamnya biasa-biasa aja, tapi di sini bacaannya bagus sehingga setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin saya amin kenceng, amin gitu kan. Rupanya yang amin kenceng saya saja. Yang lainnya aminnya pelan-pelan gitu. Padahal selama ini saya belum pernah membaca di dalam fikih yang saya pelajari yang amin sir itu saya belum pernah ketemu. Kalau bismillah sir itu sudah kita baca dari dulu di Bidayatul Mustahid juga dibahas. Tapi yang amin sir saya enggak ketemu. Sehingga saya mudah-mudahan sholat saya diterima ya, dalam hati sudah kecil sendiri, aminnya kenceng sendiri lagi gitu. Waktu saya ke Iran, mohon maaf ya, orang Iran itu kalau saya sempat di di Tehran University, itu kan kalau sholat Jumat, sholatnya tidak di masjid tapi di aula. Padahal ada masjidnya. Tapi ada yang menarik ketika khutbah itu, khutbah pertama itu tenang-tenang, khutbah kedua itu tiba-tiba jamaahnya berdiri pakai ikat rambut gitu sambil teriak marbar Amerika, marbar Israel gitu. Saya nengok ke belakang karena saya tamu VIP jadi di depan. Saya nengok ini kok tengah-tengah khutbah kok teriak-teriak kayak orang demo begini. Ini maksudnya apa gitu. Nah selesai saya tanya, ini ada masjid kok sholatnya tidak di masjid tapi di student center gitu, di aula. Alasannya supaya perempuan-perempuan dan orang-orang yang sedang berhalangan itu bisa mendengarkan khutbahnya. Kemudian yang kedua tadi yang teriak-teriak itu maksudnya apa? Itu khotibnya itu sedang marah kepada Amerika dan Israel. Kemudian jamaahnya itu berdiri, hancurkan Amerika, hancurkan Israel gitu. Saya juga baru ketemu ada di tengah-tengah khutbah itu teriak-teriak begitu. Kalau di sini kan kita anteng semua, ada dua kemungkinan kan, mendengarkan khotib atau tidur. Kemudian saya pulang kan, saya tanya, itu boleh enggak kalau sedang ada khotib yang menyampaikan khutbahnya itu teriak-teriak gitu. Saya tanya serius, saya tanya ulama yang saya kenal baik, jawabannya apa? Boleh mas, kenapa boleh? Kan ada hadis
yang sering dibaca para Bilal itu, idza qulta li sahibika, itu yang kita semuanya hafal tuh. Kalau kamu ngomong kepada saudaramu, kemudian khotib sedang berkhutbah, wal imamu yaktubu faqad lagot, maka itu lagot itu. Jawabannya apa? Itu kan dia ngomong sendiri mas, nggak ngomong sama sebelahnya, katanya begitu. Oh saya tanya serius malah dijawabnya begitu. Nah mungkin maksud dia adalah yaitu bagian dari pluralitas. Karena kan ada di masjid itu ada pluralitas. Nah karena itu maka hadis Nabi ini mengingatkan kepada kita supaya masjid ini menjadi pusat persatuan kita. Oleh karena itu maka menutup pengantar saya ini ya memang kita perlu janganlah takut-takut kepada masjid. Kepada Pak Menteri Agama dan tim saya bilang, kalau Bapak melakukan sertifikasi itu untuk penyuluh agama Islam, ya silahkan saja karena mereka PNS yang memang tugasnya menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan pemerintah. Tetapi kalau semua ulama ini disertifikasi, bagaimana caranya? Dan kegiatan keagamaan itu tidak hanya khutbah Jumat, tidak ada pengajian seperti, nggak hanya pengajian seperti ini saja. Orang Indonesia itu yang namanya ceramah agama itu kan bagian dari budaya. Orang pindah rumah pengajian, orang punya anak pengajian, lulus kuliah pengajian, mungkin beli mobil baru pengajian juga kali ya. Beli mobil baru pengajian. Nah kalau kemudian semuanya harus disertifikasi dan kemudian diatur sedemikian rupa, jangan-jangan malah pengajiannya mati. Dan orang mengundang pembicara itu kan soal preferensi, soal pilihan, soal kecocokan. Mau dikritik seperti apa kalau memang jamaahnya seneng? Masa orang mencintai orang seneng nggak boleh gitu. Nah karena itu maka ya sudahlah, itu yang penting masyarakat itu diberikan pendidikan supaya mereka kalau mendengarkan ceramah itu ya memang dipilih dan dipilah. Yang isinya bagus diikuti, yang isinya tidak bagus ya nggak usah diikuti. Tapi jangan kemudian terlalu dibatasi, nanti malah masjid tidak makmur, masyarakat tidak bisa menuntut ilmu secara mendalam, dan negara tidak bisa memenuhi itu. Nah oleh karena itu maka kenapa kemudian ini juga perlu kita angkat, ya jangan mencurigai masjid. Masjid itu isinya orang baik semua kok. Bahwa kemudian ada 1-2 orang yang tidak baik itu kan kasus. Bahwa ada seorang imam yang mohon maaf ya, bukan bermaksud besar-besarkan, seandainya ini benar yang ditusuk oleh jamaahnya, itu kan bukan peristiwa sekarang saja. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, khalifah yang dijamin oleh Allah masuk surga, itu kan ditebas dengan pedang ketika beliau keluar rumah mau sholat subuh ke masjid. Umar juga begitu. Utsman itu sedang ngaji di rumahnya, orang manjat tembok ditusuk dari belakang. Jadi bukan karena masjidnya juga, karena ada orang yang error saja gitu. Jadi jangan karena ada orang error terus masjid dicurigai sebagai tempat orang melakukan perbuatan kriminal. Nah pola pikir kolonial ini harus dihilangkan di negara kita ini gitu. Nah cuma sayangnya ya memang kadang-kadang di negara yang justru mayoritas muslim ini, pemimpin penyelenggara negaranya pola pikirnya kolonial, sehingga agak kita kritik. Tentu maksudnya baik supaya semua orang ini memang dan semua mubalik itu menyampaikan hal yang baik dan yang sesuai dengan ajaran agama, dan mengajak umat untuk senantiasa beramal soleh, membangun kerukunan, membangun persatuan. Tapi soal variasinya bagaimana itu kan soal bagaimana orang meramu bumbu dalam masakan kan. Orang makan soto itu kan hanya beda-beda sotonya satu dengan yang lain gitu. Ada soto yang beneran, ada soto yang sotoy gitu. Soto yang sotoy itu yang rasanya nggak karuan. Saya kira demikian, sekedar pengantar dari saya. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin bisa kita sisakan waktu berapa Mas Edi? 15 menit ya. 15 menit monggo. Dipersilahkan. Ya, kami persilakan Bapak yang ingin mengeksplor materi yang disampaikan oleh Ustaz. Intinya memang ciri-ciri ataupun tanda makmur masjid adalah kelebihan dari jamaahnya yang banyak dan menyatu dan persatukan, dan juga ekonominya bisa bangkit.
Hakim sudah dikembangkan. Al-Hikmah itu tujuannya adalah untuk menopang kegiatan masjid sehingga kemakmuran masjid ini bisa semakin meningkat. Silakan kepada para jamaah kami mengeksplor. Silakan. Belum ada? Pas saya. Mungkin dari ibu-ibu, silakan. Atau mungkin tidak paham semuanya kali. Baik, kalau memang tidak ada, saya tambahkan sedikit aja. Kita tambahkan Ya. Pak Ustaz dan nanti ditutup dengan doa ya. Baik. Jadi balik kepada masjid itu, sekarang kan ada tren yang agak menarik di banyak negara Barat ya. Masjid berkembang luar biasa. Terutama di Eropa itu, kalau secara statistik perkembangan umat Islam itu lebih dari 300% dalam 20 tahun yang terakhir ini. Makanya banyak sekali masjid-masjid baru, dan sebagian dari masjid itu memang dulunya adalah gereja. Kenapa gereja itu dijual dan kemudian dibeli oleh umat Islam dijadikan masjid? Ya alasan yang saya tahu ada 3. Yang pertama memang di Eropa, terutama di negara-negara Skandinavia, mayoritas mereka itu kan tidak ke gereja. Di negara seperti Perancis, termasuk yang ramai Swedia dan Norwegia yang beberapa waktu yang lalu menjadi heboh itu tingkat kehadiran ke gereja itu hanya sekitar 3%. Sehingga gereja yang dibangun pada zaman-zaman dulu yang bangunannya tua-tua itu memang menjadi bangunan tua yang tidak ada isinya. Kemudian yang kedua, kenapa oleh umat Islam itu dibeli? Karena kebutuhan mendirikan masjid itu sangat besar, karena jumlah umat Islam yang memang terus meningkat. Sementara izin untuk mendirikan masjid itu sangat sulit, karena harus ada persetujuan orang sekitar dan sebagainya. Nah kalau membeli gereja itu tidak perlu ngurus izin, karena izinnya sudah melekat kepada pendirian gereja itu. Sehingga nggak perlu ngurus izin, udah gampang saja dibeli, langsung dipakai. Biasanya salibnya aja dicopot, diganti dengan bulan sabit gitu, atau diganti simbol lain yang menunjukkan keislaman. Tinggal ini aja, kiblatnya aja disesuaikan gitu. Dibuat garis-garis soft yang menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah kemudian yang ketiga, memang beberapa yayasan-yayasan itu kan dikelola pribadi-pribadi. Kalau di beberapa tempat kan gereja itu kan memang seperti dalam tanda petik ownernya itu kan pendeta-pendetanya itu. Sehingga kadang-kadang dealnya itu dengan individu. Sehingga masjid-masjid itu luar biasa banyak dan bagus-bagus, termasuk masjid yang di Roma itu sangat besar. Saya kira bisa 2 kali lipat dari Al-Hakim ini, Mas Edi. Besar sekali di pusat kota Roma itu. Dan memang ya jamaahnya senantiasa penuh. Jamaahnya senantiasa penuh. Sementara gereja-gerejanya kosong. Nah kalau di kita kan alhamdulillah masjidnya sekarang makin bagus, makin makmur. Walaupun ada gejala masjid-masjid tertentu yang jamaahnya itu sangat sedikit gitu. Terutama kalau jamaah subuh ya, seringkali jamaahnya itu ya imam sama muadzinnya, yang kadang-kadang saking imamnya ini taat pada pakem gitu, jamaahnya cuma 1, juga sawu sufufakum, padahal jamaahnya cuma 1. Jamaah 1 diminta merapatkan shaf itu. Nah ini yang juga memang menjadi tantangan kita bersama-sama. Dan kita tentu inginlah masjid-masjid itu juga menggambarkan aktualisasi dari nilai-nilai Islam yang modern dan berkemajuan. Nah, sekedar ilustrasi misalnya Istiqlal kan sekarang bagus sekali ya, ditata bagus, cantik, jadi landmark Jakarta menurut saya kan Istiqlal itu. Yang ketika sempat ada yang punya ide membangun underpass Istiqlal Katedral, saya juga termasuk yang tidak setuju. Yang ngapain aja juga maunya begitu.
Kalau ingin rukun kan tidak perlu bangun-bangun begitu. Kalau ingin rukun ya dibangun saja kerukunan yang fair, yang adil bagi semua. Jangan kemudian kerukunan itu simbolis diwujudkan dengan terowongan yang menghubungkan keduanya. Bahasanya ayak-ayak wae gitu. Kalau mau membangun jembatan kerukunan tidak usah seperti itu gitu. Di tempat lain itu malah saya menemukan di Kendari itu ada masjid dan gereja yang memang jadi satu itunya, temboknya itu, dan nggak apa-apa itu bersambung sekian lama. Jadi kalau hatinya itu baik, tidak ada sentimen permusuhan berlebihan, jangankan jaraknya itu berdekatan, dempet saja itu nggak masalah kok gitu. Nah sekarang ini kan kita akan seakan-akan dihadapkan pada ancaman perpecahan dan umat Islam ini yang menjadi sumber perpecahan, padahal enggak juga. Umat Islam itu kurang toleran apa dalam beberapa hal. Nah karena itu maka masjid perlu kita bangun. Istiqlal itu kan simbol apa, kalau bagus indah gitu. Walaupun kadang-kadang kalau ada tamu sering yang ditonjolkan itu insinyur yang bangun itu. Ya iyalah, itu juga memang faktanya begitu. Misalnya masjid yang ramah lingkungan gitu. Tadi yang saya cerita masjid yang saya ceritakan itu Mas Edi, Gamkul Syarif itu saya terinspirasi dengan masjid itu. Masjid itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika saya masuk itu baunya wangi. Karena kanan kirinya itu ada taman, bunga-bunga yang bunga-bunganya wangi. Gitu. Kemudian di depan masjid itu punya pom bensin. Punya gas station, punya pom bensin, punya minimarket, terus punya kantor pelayanan sosial, khususnya pelayanan untuk perawatan jenazah. Sehingga masjid itu kehidupan dan operasionalnya itu dicukupi dari unit-unit usaha dan ekonomi yang dimiliki masjid itu. Hanya saya tidak sempat tanya dananya dari mana, saya belum sempat tanya, tapi saya sempat berdialog singkat dengan pengurusnya, dan kemudian dia punya pom bensin. Saya kira kalau Al-Hakim punya pom bensin kan bagus ya. Punya minimarket yang samping ini lebih gede lagi kan bagus. Sehingga kemudian tadi konsep kemakmuran yang masjid sebagai pusatnya itu menurut saya perlu menjadi pemikiran kita bersama-sama. Sehingga tidak hanya masjidnya yang makmur, tapi jamaahnya juga makmur. Sehingga barangkali gerakan jamaah itu menurut saya tidak sekedar kita jamaah sholat dengan shaf yang teratur, tapi saya kira jamaah ekonomi juga menurut saya perlu kita bangun dengan masjid sebagai sentral untuk melakukan gerakan itu. Nah soal caranya bagaimana, saya yakin bapak-bapak semua lebih ahli daripada saya. Kemudian yang perlu juga kan sekarang orang sedang concern dengan lingkungan hidup. Nah mohon maaf, di kantor PP Muhammadiyah itu sekarang sedang kita bangun masjid kecil, hanya sekitar 350 meter luas tanahnya. Di belakang, di pojok itu dulu masjid kecil kira-kira seukuran ruang tengah ini Mas Edi, yang kecil itu. Kalau ada tamu dari daerah-daerah kami sering dikritik, ini masjid PP kok ukurannya seperti masjid ranting gitu. Kecil, sehingga kemudian kita bangun. Dan tapi ada semangat lagi di sekitar situ itu belum ada masjid yang menjadi landmark daerah Menteng Raya. Kan ada Cut Mutia yang itu kan dulunya kan kantor punya Belanda itu, kemudian dibangun masjid karena banyak pemimpin pejabatnya waktu itu yang muslim, kemudian dirubah masjid. Mungkin kalau pejabatnya tidak muslim mungkin tidak jadi masjid itu Cut Mutia, mungkin jadinya lain gitu. Kemudian ada Cut Nyadin yang agak kecil di situ juga kan, tapi belum ada yang landmark sehingga kita bangun masjid yang ya agak lumayan lah, 6 lantai gitu. Kemudian yang agak menarik mungkin bisa menjadi inspirasi di sini, itu masjid itu bertenaga matahari. Jadi atasnya itu tidak kubah tapi justru solar cell di atas itu. Sehingga ini saya kira menggambarkan dan mengamalkan perintah Al-Qur'an agar kita ini hemat energi, kemudian ya menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap persoalan lingkungan hidup itu, dan kita punya teknologinya. Nah kalau itu bisa kita lakukan, saya kira juga bisa menjadi contoh, sehingga mudah-mudahan kalau nanti sudah jadi itu bisa menjadi salah satu landmark di kawasan Menteng Raya itu. Karena kadang-kadang mohon maaf, seperti Jalan Sudirman Tamrin, sepanjang jalan itu kan hanya ada 2 masjid yang besar, hanya masjid di Kemendikbud sama Al-Azhar. Tapi yang lainnya kan nggak ada menggambarkan landmark bahwa Jakarta Betawi itu
kotanya orang santri, gitu, kotanya para santri. Sehingga waktu Pak Muhadjir masih Mendikbud, ketika beliau ingin membongkar itu, saya sempat usul supaya dibikin yang sangat bagus masjid Kemendikbud itu, supaya itu menjadi landmark dari protokol Jakarta. Nah, yang begini-begini ini kan dakwah juga gitu. Nah, sementara kan kadang-kadang bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang kerja di sekitar itu kan kalau cari masjid kan kecil gitu kan. Apalagi kalau di kantor-kantor swasta itu kan masjidnya kadang-kadang diparkir gitu. Jamaahnya kalau sholat Jumat di parkiran mobil yang kadang-kadang untuk sementara parkirnya dikurangi karena untuk jamaah, itu kan kelihatan sekali betapa kita itu tidak mendapatkan tempat yang semestinya di gedung-gedung yang mewah itu. Nah, seharusnya menurut saya ini juga menjadi bagian dari kesadaran dan kebijakan supaya kepedulian membangun masjid ini bisa menjadi bagian dari kita membangun peradaban dan persatuan. Saya kira demikian, karena sudah tidak ada pertanyaan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan senantiasa diberikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang dekat dengan masjid dan dekat dengan umat secara keseluruhan.